Shalom, saya Caleb Bendik Silaban dari kelas 12 IPS SMAN 1 Sumedang. Saya akan angkat pujian jawaban hidupku dari NDC Worship. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang kusembah dan kumuliakan, dalam nama Yesus Kristus, nama yang selalu kusebut setiap hari ya Bapa. Pada hari ini aku boleh mengucap syukur atas berkat dan pertolongan-Mu ya Bapa. Sepanjang hari dan sepanjang waktu Engkau selalu menyertaiku. Ada banyak pergumulan dalam hidup yang terjadi dalam hidupku ya Bapa. Selalu tolong dan bukalah jalan, karena aku percaya bahwa kasih-Mu, hanya tangan kasih-Mu yang menyelamatkanku. Pada hari ini secara khusus aku berdoa syafaat untuk ujian praktek yang sedang aku dan teman-temanku lakukan ya Bapa. Bapa, sertai dan bimbing kami terus dalam pelaksanaan ujian praktek. Berikan roh semangat dalam diri kami, supaya motivasi ini selalu dapat timbul di setiap hati kami, di mana kami melakukan ujian praktek ini hanya untuk memuliakan nama-Mu. Di mana kami merenungkan kembali beberapa cerita tokoh Alkitab dalam kehidupan kami, dan bagaimana aku belajar ya Bapa tentang percaya kepada Engkau ya Bapa melalui kisah Nuh dan keluarganya. Biarkan ujian praktek yang kami dapat lakukan jadi pembelajaran untuk selalu memberitakan sebagian dari firman-Mu. Dan tidak lupa kami berdoa untuk Bu Rasima ya Bapa. Berikan Bu Rasima roh hikmat dalam menilai kami, dan juga berikan kesehatan, kesembuhan, damai sejahtera, dan sukacita dalam keluarga Bu Rasima ya Bapa. Bapa yang baik, pada kesempatan ini aku berdoa buat setiap pribadi kami yang sedang melakukan ujian praktek. Satu persatu dari kami akan lanjut ke bangku perkuliahan. Ada dari kami yang masih menunggu hasil SNBP ya Bapa, dan ada dari kami juga yang sedang mempersiapkan SNBT dan tes-tes kedinasan. Kami percayakan semua itu di dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Semoga nanti kami dapat menerima apa yang Tuhan berikan kepada kami dengan sukacita, dan selalu merasa bahwa apa yang terjadi nanti semua itu terjadi karena Tuhan punya maksud di dalamnya. Kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara ini. Engkau memberkati pemerintahannya, mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah. Kiranya kuasa-Mu nyata di tengah-tengah pemimpin yang memimpin bangsa dan negara ini, yaitu Indonesia. Kiranya Engkau memberikan kedamaian dan keamanan kepada bangsa dan negara kami. Ya Bapa, sebenarnya masih banyak doa dan permohonan yang ingin kami panjatkan kepadamu. Namun kami tahu Engkau terlebih dahulu mengetahui apa yang kami perlukan. Inilah yang menjadi doa dan ucapan syukurku ya Bapa, yang jauh dari kesempurnaan. Dalam nama Bapa Yesus yang menjadikan juru selamat. Haleluya. Amin.
saya akan menceritakan kisah Nuh. Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sezamannya. Bahkan Nuh bergaul dengan Allah. Nuh mempunyai seorang istri dan 3 putra. Nama-nama putranya adalah Sem, Ham, dan Yafet. Dan masing-masing mempunyai seorang istri. Jadi keluarga Nuh terdiri dari 8 orang. Allah memerintahkan Nuh melakukan sesuatu yang aneh. Dia menyuruhnya membangun sebuah bahtera besar. Bahtera ini besarnya seperti sebuah kapal, tetapi kelihatannya lebih menyerupai sebuah peti yang besar dan panjang. Buatlah bertingkat 3, kata Allah, dan buatlah kamar-kamar di dalamnya. Yang ternyata kamar-kamar itu untuk Nuh dan keluarganya, binatang-binatang dan makanan yang perlu mereka bagi kepada mereka semua. Allah juga memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera itu sedemikian rupa sehingga air tidak bisa masuk ke dalam. Allah berkata, "Aku akan mendatangkan air bah dan membinasakan seluruh dunia. Semua yang di luar bahtera akan mati." Nuh dan putra-putranya menaati Allah dan mulai membangun bahtera. Tetapi orang-orang lain hanya tertawa saja. Mereka terus berbuat jahat. Seorang pun percaya kepada kata-kata Nuh. Makan banyak waktu untuk membangun bahtera yang terbuat dari kayu gofir itu, dengan ukuran 300 hasta, panjangnya 50 hasta, lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Kalau dibandingkan dengan salah satu pesawat Lion Air itu ukurannya 39,5 meter, dan butuh 3 atau sampai 4 pesawat dijajarkan hanya untuk menyamakan panjangnya saja. Tetapi karena kasih karunia Bapa, akhirnya setelah bertahun-tahun lamanya bahtera itu selesai. Sekarang Allah menyuruh Nuh memasukkan 2 ekor dari setiap jenis binatang tertentu, jantan dan betina. Tetapi ada 2 jenis binatang lain yang Allah perintahkan kepada Nuh agar dimasukkannya sebanyak 7 ekor. Allah juga menyuruh Nuh memasukkan segala macam jenis unggas. Nuh berbuat persis seperti yang Allah perintahkan. Kemudian Nuh dan keluarga juga masuk ke dalam bahtera. Lalu Allah menutup pintu bahtera. Nuh dan keluarganya menunggu di dalam bahtera. Di luar bahtera, orang-orang masih hidup seperti biasa. Mereka masih belum percaya bahwa air bah akan datang. Pastilah mereka lebih mengejek dari yang sudah-sudah. Tetapi mereka segera berhenti tertawa. Karena secara tiba-tiba air mulai turun. Air dicurahkan dari langit sama seperti bila kita mencurahkan air dari sebuah ember. Nuh terbukti benar. Tetapi sekarang sudah terlambat bagi siapapun untuk masuk ke dalam bahtera. Pintunya telah ditutup-tutup rapat oleh Allah. Segera air menutupi tanah, air jadi banyak seperti sungai-sungai yang besar dan deras. Pohon-pohon ditumbangkan, dan batu-batu besar dihanyutkan dan menimbulkan suara yang dahsyat. Orang-orang ketakutan, mereka mendaki tanah yang lebih tinggi. Tetapi sudah terlambat, air semakin tinggi, selama 40 hari dan 40 malam, air dicurahkan dari langit. Air menggenangi gunung-gunung, dan tak lama kemudian gunung-gunung yang tertinggi pun ditutupi oleh air. Jadi sama seperti apa yang Allah katakan, matilah semua orang dan binatang yang ada di luar bahtera, tetapi yang di dalam semua selamat. Nuh dan putra-putranya telah membangun bahtera dengan baik. Air mengangkat bahtera dan bahtera itu mengapung. Kemudian, suatu hari setelah hujan berhenti, matahari mulai bersinar. Alangkah menakjubkan pemandangan pada waktu itu. Di mana-mana hanya terdapat lautan besar menutupi seluruh bumi. Dan satu-satunya benda yang kelihatan ialah bahtera yang sedang mengapung. Dan berkuasalah air di atas bumi itu selama 150 hari. Allah sekarang membuat angin berembus, dan air bah itu mulai surut. Pada bulan yang ke-7, kemudian bahtera itu terkandas di pegunungan Ararat. Sampai bulan ke-10, berlalu orang-orang dalam bahtera itu sekarang dapat keluar dan melihat puncak-puncak gunung. Air semakin surut, kemudian Nuh melepaskan seekor burung gagak keluar dari bahtera. Burung itu terbang untuk sementara, dan kemudian kembali lagi karena belum ada tempat yang baik baginya untuk hinggap. Berulang kali demikian, dan setiap kali burung itu kembali hinggap di atas bahtera. Nuh ingin mengetahui apakah tanah sudah kering. Maka pada kali berturut, dia melepaskan seekor burung merpati, tapi merpati itu juga kembali karena tidak menemukan tempat untuk hinggap. Pada kali kedua, Nuh melepaskannya. Burung itu kembali dengan selai daun zaitun di paruhnya. Maka Nuh mengetahui bahwa air telah surut. Nuh melepaskan burung merpati itu untuk kali ketiga, dan akhirnya burung itu menemukan tempat yang kering untuk hidup. Sekarang Allah berkata kepada Nuh, katanya,
keluarlah dari Bahtera, bawalah seluruh keluargamu dan binatang-binatang besertamu. Maka telah berada di dalam Bahtera untuk lebih dari setahun penuh. Maka kita dapat bayangkan betapa senangnya mereka dapat berada di luar lagi dan masih hidup. Sebenarnya banyak sekali pelajaran yang dapat dipetik dari kisah Nuh ini. Tapi satu hal yang saya ambil dari cerita Nuh ini adalah untuk percaya kepada Bapa. Hal tersebut saya ambil karena saya juga sedang belajar untuk percaya tentang bagaimana Bapa bekerja dalam kehidupan saya. Dalam kisah Nuh sendiri, di mana pada saat itu dia diperintahkan Allah untuk membuat bahtera yang sangat besar, yang panjangnya sampai 300 hasta. Kalau dalam satuan sekarang itu 133 meter panjangnya. Bahkan pada saat pembuatan bahtera itu, nggak ada turun hujan sekalipun yang mempertandakan akan datangnya si air bah ini. Tetapi Nuh tetap percaya akan perintah Bapa dan terus melanjutkan membuat bahtera hingga datangnya air bah itu. Nah, relevansinya di dalam kehidupan saya sendiri adalah bagaimana terkadang ketika saya mengalami kesulitan dalam hidup, tetapi itu saya nggak mempercayai Allah, yang berujung pada output meragukan kedaulatan Allah dan mempertanyakan kebaikan Allah dalam hidup saya. Karena memang seringkali saya merasa bahwa lebih sulit untuk mempercayai Allah daripada menaatinya. Karena menaati Allah itu jelas batasannya dan jelas kehendak apa yang mau Allah inginkan. Tapi mempercayai Allah itu dilakukan dengan yang gak ada batasnya. Sebagai contoh, Bapa memerintahkan kita untuk mendoakan musuhmu supaya hati kita damai. Tetapi tentang mempercayai kan berbeda, karena akan muncul pertanyaan, emang bener ya kalau aku mendoakan musuhku, hatiku bakal damai? Emang bener ya kalau nanti aku ketemu musuhku lagi, aku gak akan bergunjing dalam hati? Nah, tentang sulitnya percaya kepada Bapa tersebut yang sering membuat saya jauh dari Allah sendiri. Karena ketika ada yang Bapa perintahkan, terkadang itu membuat saya menebak-nebak, apa sih maksud dari Tuhan ini? Terlebih lagi memikirkan kepentingan pribadi saya sendiri, dan untuk ruginya untuk diri saya sendiri apa ya kalau saya lakukan. Terus terlalu memikirkan tentang apa maksud Tuhan, lalu kembali kepada ketidakpercayaan, melawan Tuhan, dan berujung pada output bahwa saya selalu mengandalkan diri sendiri dan merasa mampu mengelola semuanya dengan diri sendiri. Yang padahal saya sendiri adalah seorang ciptaan. Saya sendiri dibuat, tetapi saya nggak percaya sama yang ngebuat saya. Nah, kisah Nuh ini berbeda. Ketika Nuh melakukan sebagaimana yang Bapa perintahkan, Nuh itu nggak tahu apa yang Tuhan maksud. Ia tidak tahu yang ingin Bapa capai, tapi Bapa hanya memberinya perintah, memerintahkannya untuk melakukan sesuatu, tetapi tanpa banyak penjelasan, dan Nuh mau melakukannya dan langsung melakukannya. Dia tidak mencoba mencari tahu secara pribadi apa yang sebenarnya maksud Bapa, dan dia juga nggak melawan Bapa ataupun memiliki hati yang mendua. Ia hanya pergi dan melakukannya sesuai perintah dengan hati yang murni dan sederhana. Seperti pujian yang saya angkat di awal, di mana lirik bait pertamanya itu, meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Nah, itulah yang terjadi dalam kehidupan Nuh. Apapun yang Bapak katakan, ia percaya, melakukannya dan menaati. Karena ia tahu bahwa Bapak itu punya rancangan terbaik. Jadi hal yang dapat saya petik dari kisah Nuh adalah ketika kita ingin belajar mempercayai Bapa, kita harus menerima kenyataan bahwa kita harus mempercayainya bahkan ketika kita tidak mengerti. Karena meskipun kita tidak tahu jalan-jalannya, kita tahu bahwa jalan-jalannya atau apa yang dia perintahkan pastilah sangat teramat baik. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam ujian praktek ini. Bagi yang mendengarkan, semoga merasa terberkati. Tuhan Yesus memberkati.